Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Dapur Minang. Oke, apa kabar semuanya Sobat Dapur Minang? Saya doakan semuanya sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memasak minas ya. Minas atau nasi goreng campur mie goreng. Yuk, yang penasaran apa itu minas, bagaimana cara bikinnya, bagaimana langkah-langkah membuatnya, ikutin videonya sampai selesai. Jangan di skip. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat minas yaitu saya udah persiapkan nasi ya, nasi yang udah matang. Saya pakainya ini nasi ukuran 3 porsi lah ya, 3 porsi karena banyak banget, ini munjung banget sepiring gede. Saya pakainya yaitu beras perak ya, biar nanti nasi goreng kita ini tidak lembek ya. Saya pakai nasi ukuran 3 porsi. Tentunya kalau ada mie goreng pasti ada mie ya. Ini saya pakai mie burung dara dan 3 buah telur. Bumbu-bumbu yang kita butuhkan yaitu ini. Ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 buah kemiri, nanti ini setengah sendok lada, dan juga sedikit biji pala. Untuk tambahan biar tambah enak, tambah wangi, yaitu sedikit ebi ini ya. Sedikit aja, kira-kira 1 sendok makan. Ini nanti semua akan kita haluskan ya. Nah, untuk cabenya saya pakai cabai yang udah digiling ya teman-teman. Saya beli cabai yang udah digiling di pasar. Ini kira-kira setengah on. Nah, kalau untuk cabai ini sesuai dengan selera ya. Kalau mau pedas boleh ditambah, atau yang nggak mau pedas boleh dikurangi. Saya ini cabainya saya pakai 3 sendok makan. Terus saya tambah sedikit garam ya. Garamnya sedikit aja dulu karena cabai giling ini udah ada rasa asinnya ya. Terus nanti ditambah sedikit kaldu bubuk. Dan juga untuk bumbu tambahannya, ini untuk mie nanti saya pakai apa namanya nih, sawi ijo ya, sawi ijo. Terus 3 batang daun bawang ukuran sedang, dan juga 2 batang seledri. Nah, nanti sawi ijo, daun bawang dan seledri ini akan kita potong-potong ya. Ini yang sawinya untuk mie. Kalau yang daun bawang seledri ini nanti buat bumbu nasi goreng dan juga mie goreng itu ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan haluskan bumbu-bumbu ini ya. Saya akan menghaluskannya dengan cara di blender aja. Saya udah potong-potong bawangnya, langsung aja kita blender. Tidak lupa sekalian aja lada ini kita masukin ya, kira-kira setengah sendok makan. Nah, tadi kolnya udah saya iris-iris ya, kol dan juga sawi hijaunya udah diiris, daun bawangnya juga udah saya iris ya. Sengaja tidak saya rekam biar tidak lama prosesnya ya. Ini langsung aja kita blender. Kita tambahkan sedikit air. Langsung aja kita blender. Oke, langkah selanjutnya kita akan menumis bumbu-bumbu untuk nasi goreng ini ya. Nasi goreng dan mie goreng ini. Kita masukkan minyak secukupnya aja. Kita akan tunggu minyak ini panas dulu.
Nah, ini minyaknya udah panas, langsung aja kita tumis bumbu-bumbu yang udah kita blender tadi. Kita akan tumis bumbu-bumbu ini sampai wangi ya. Kita bersihkan bumbu-bumbu yang bekas blender ini, sayang kebuang ya. Sekalian kita masukin cabai. Kita akan tumis sampai benar-benar wangi, sampai matang ya bumbu ini. Kita aduk-aduk terus sampai matang. Nah, ini bumbunya udah wangi ya. Kita masukin daun bawang seledri. Kita tumis juga sampai daun bawangnya dan seledri ini layu. Nah, ini bumbunya udah matang ya, daun bawangnya juga udah layu, daun bawang seledri tadi. Nah, sekarang saatnya bumbu ini akan kita sisihkan kira-kira 1,5 sendok ya. Nah, bumbu yang kita sisihkan ini nanti gunanya untuk bikin mie goreng. Jadi bumbu mie goreng dan nasi goreng itu sama ya bumbunya. Nanti kita akan tumis di waktu yang berbeda aja. Oke, ini bumbu, kalau bumbu-bumbunya udah wangi, udah matang begini, kita masukin 2 buah telur ayam. Kita aduk telur ini sampai matang ya sama bumbu ini. Oke, ini telurnya juga udah matang ya. Kita langsung masukin nasi ini ya. Nah, kalau nasi udah masuk, kita tambahkan kecap manis kira-kira 1,5 sendok makan. Cukup segini aja karena khas nasi Padang itu tidak dominan manis ya, tapi cenderung ke gurih dan asin aja. Nah, ini kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata ya, sampai teraduk dengan bumbu-bumbu ini, dan kita goreng sampai nasinya matang. Kita tambah garam kira-kira seujung sendok makan ya. Ini sesuai selera karena saya emang orangnya suka asin ya. Saya tambah garam. Nah, ini masih jauh juga ketinggalan gurihnya, saya juga tambahkan sedikit kaldu bubuk ya. Saya tambahkan seujung sendok makan juga kaldu bubuk. Kita aduk lagi. Kalau nggak diaduk terus, nanti di bawahnya lengket dan juga gosong. Nah, oke teman-teman, ini nasi gorengnya udah matang ya. Kelihatannya ini bumbunya udah meresap ke dalam nasi ini ya. Nah, ini penampakannya. Rasanya enak banget nih, wangi banget, enak banget wanginya ya, kecium bau rempah-rempahnya. Oke, karena ini udah matang, kita akan angkat dulu. Langkah selanjutnya kita akan memasak mie goreng. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat mie nya ya, mie gorengnya.
Saya udah siapkan air, udah mendidih. Sekarang saatnya kita cemplungin mie ini. Kita akan rebus mie ini kira-kira 3 menit aja ya, dengan api kecil. Kita tunggu sampai mie-nya lembut ya. Kalau mie ini udah lembut, kalau mie ini udah lembut, nanti baru kita akan tumis sama sayurannya ya. Nah, ini sepertinya mie-nya udah lembut. Udah kita rebus 3 menit ya. Saatnya kita angkat lalu kita sisihkan. Nah, setelah mie-nya udah kita tiriskan, sekarang saatnya kita akan menumis bumbu buat mie goreng itu ya. Kita hidupin kompornya. Tadi kan bumbunya udah ditumis ya bersama bumbu nasi goreng. Sekarang saya masukin ke dalam penggorengan ini aja, dalam wajan ini. Karena tadi bumbunya udah ditumis, udah wangi. Sekarang karena minyaknya terlalu sedikit, kita akan tambahkan sedikit minyak lagi aja. Ini bumbunya udah wangi, langsung aja kita tumis kol dan juga sawi hijau ini ya, atau tesim ini, sampai sawi kol ini sampai layu. Kita tumis ya. Nah, ini untuk kol dan tesimnya atau sawi hijaunya udah layu ya. Saatnya langsung aja kita masukin mie yang udah kita rebus dan kita tiriskan tadi. Kita kecilkan apinya. Kita tambahkan sedikit kaldu bubuk ya, seujung sendok kaldu bubuk. Terserah kaldunya apa, boleh sapi, boleh ayam, karena saya pakainya ayam ya. Burung dara ini mie-nya udah ada berasa asinnya ya, jadi saya tidak tambahkan garam lagi. Cukup saya tambahkan kaldu bubuk aja, takutnya nanti asin ya teman-teman. Jadi kalau asin gak enak. Kita tumis sampai benar-benar matang. Ini wanginya enak banget ya teman-teman. Nah, ini mie-nya udah teraduk sama bumbu. Kita tambahkan 1 sendok makan saus ya, saus sambal atau saus pedas. Kita tambahkan kecap manis kira-kira setengah sendok makan lah ya, cukup. Kita aduk lagi sampai benar-benar rata. Oke, ini sepertinya mie-nya udah matang ya. Ini bentuknya udah matang, mie-nya udah lembut, bumbunya udah meresap, dan ini rasanya enak banget. Langsung aja kita angkat ya. Dan ini udah siap untuk kita sajikan. Nah, ini sebagai bumbu pelengkap ya. Maksudnya bukan bumbu sebagai pelengkapnya aja atau toppingnya untuk kita makan nanti ya. Saya udah goreng 3 butir telur, saya goreng mata sapi. Ada bawang goreng, sedikit bawang goreng secukupnya. Ada kerupuk merah, kalau khas Padang itu pasti kerupuk merah ya. Ini kerupuk merah secukupnya. Ada mentimun, tomat, dan juga kol. Oke teman-teman semuanya, karena ini udah lumayan agak siang ya, saya mau sarapan dulu dan mau makan dulu. Selamat mencoba resepnya di rumah, dan terima kasih yang udah menonton videonya sampai selesai ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, tentunya video-video sekitar masakan Minang dan juga video-video tentang masakan rumahan yang simple, harga murah dan terjangkau. Dan
Yang belum subscribe, buruan subscribe, dan udah subscribe terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.